A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliku bijalalihi wa kamalihi subhanahu wa ta'ala. Lahul hamdu fil ula wal akhirah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilaihi min kulli dzambin wa nastaghfiruh fa huwa ghaffaruz dzunubi wa sattarul uyubi wa allahul ghuyub. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah biyadihi maqalidus samawati wal ard biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu ba'athahu Allahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi faballagha risalata rabbih a'zama ma yakunu tabligh wa addal amanatal ilahiyyata 'ala akmali wajh. Wallahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, karunia serta kesehatan sehingga kita masih dapat menghirup udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat menyertai salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sobat Wawasan yang tercinta, bagaimana kabar puasanya hari ini? Semoga puasanya lancar-lancar saja. Bagaimana sahurnya hari ini? Semoga sahurnya lancar-lancar saja. Semoga helwa-helwa saja seperti namanya Ramadan helwa, semoga helwa saja. Oke. Teman-temanku sekalian, izinkan kami untuk membawakan ceramah yang berjudul Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat Wawasan yang tercinta, cinta adalah satu kata yang sangat sering terdengar di telinga kita. Para ulama mengistilahkan cinta ini dengan istilah mahabbah. Artinya kondisi dalam hati manusia yang muncul tanpa disengaja. Pada sebuah kesempatan wawancara, guru kita Imam Sya'rawi dikatakan tentang cinta adalah huwa tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Tawajjuhu yarbitu naf'ahu binaf'ik wa nazratak binazratihi. Cinta adalah ketika engkau mampu menghadap kepada yang engkau cintai. Cinta antara satu sama lain akan mendapatkan manfaat. Begitupun sebaliknya. Ketika cinta itu merugi, begitupun cinta akan merugi juga. Sobat Wawasan yang tercinta, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosamu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Artinya, tidak sempurna iman di antara kalian hingga aku ia lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh alam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudaraku sekalian, di bulan mulia ini kita patutnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena telah mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah
hanya sebagai utusan saja, melainkan sebagai utusan bagi seluruh rahmat, bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, tidak lain sebagai rahmat bagi seluruh alam. Imam Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan, sebab disebutkannya Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam, karena Rasulullah SAW adalah sebagai sumber kebahagiaan, adalah sumber kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Sobat Wawasan dimanapun Anda berada, kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah hanya ucapan semata, melainkan beliau mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kepada orang musyrik pun Nabi tetap berlaku santun dan mengasihi. Ingatkah kalian kisah ketika Nabi SAW hijrah ke Taif? Kala itu Nabi SAW hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya. Ketika beliau hijrah ke Taif, bukannya beliau diperlakukan secara baik, malahan beliau diperlakukan secara kasar hingga dilempari batu. Hingga malaikat penjaga gunung menawarkan kepada baginda Nabi SAW. Beliau menawarkan kepada Nabi untuk membenturkan kedua gunung di antara kota Taif hingga semua orang Taif itu mati. Namun apa saudaraku semua? Rasulullah SAW mengatakan, jika mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Sobat Wawasan yang tercinta, dikisahkan dalam hadis riwayat Sahih Muslim bahwa seorang sahabat datang kepada baginda Nabi SAW. "Wahai Nabi, doakanlah laknat bagi orang-orang musyrik." Namun Nabi menjawab apa? Nabi hanya menjawab, "Sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, melainkan sebagai rahmat." Sobat Wawasan yang tercinta, di antara sifat mulia Rasulullah SAW yang patut kita teladani adalah sifat pemaafnya. Ingatkah kalian kisah ketika Nabi SAW dalam perang Uhud bersama kaumnya? Kala itu paman yang sangat dicintai beliau dibunuh secara mengenaskan. Beliau adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman kesayangan Nabi Muhammad SAW, yang dibunuh oleh Wahsy, seorang budak berkulit hitam. Wahsy itu bukan hanya membunuh paman Nabi, melainkan mencabik-cabik isi daripada diri paman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi tidak sedih, bagaimana Nabi tidak marah, bagaimana Nabi tidak sedih akan perlakuan itu. Namun apa saudaraku sekalian, ketika Wahsy masuk Islam, Rasulullah bukan marah, tapi memaafkannya. Sobat Wawasan yang tercinta, dalam kalam Habib Umar, beliau mengatakan, "Wa kullu mursal yaqulu nafsi nafsi, walakin Rasulullah SAW yaqulu ummati ummati, ummati ummati." Bayangkan sobatku semua, Rasulullah tidak pernah sedetik pun, tidak pernah semenit apapun waktu, tiap hari selalu memikirkan umatnya. Bahkan ketika wafat, beliau hanya memikirkan umatnya. Bagaimana kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita tidak mempelajari sirah beliau? Bagaimana mungkin kita tidak mencintai akhlak dan perilaku yang dibawa oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW? Abu Lahab kawan-kawan, orang yang jelas-jelas dijamin Allah akan masuk neraka, masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebab Nabi Muhammad SAW. Ingatkah ketika Nabi SAW lahir, salah seorang yang paling bahagia di antara kaum Quraisy adalah Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab dengan kelahiran baginda Nabi SAW, beliau membebaskan budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Bagaimana tidak? Bagaimana Allah tidak senang? Bagaimana Allah tidak merahmatinya? Karena sebab beliau senang berkat Rasulullah SAW lahir. Maka pada hari Senin, Abu Lahab diringankan siksaannya di neraka. Ada syair yang dibawa ketika kalam dari Syekh Umar Hashim, beliau mengatakan bahwa idza kana hadza kafirun
wa ja'at dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu sallallahu alaihi wasallam fil yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada famazzannu bil abdi alladhi asha umrahu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bayangkan saudaraku, Abu Lahab yang jelas-jelas dijamin oleh Allah untuk masuk neraka, tapi Allah tetap merahmati Abu Lahab karena sebab baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Imam Al-Busiri dalam syair beliau mengatakan, amin tadakuri jiranin bidhi salami mazajtadam anjaro min muklatin bidami. Imam Al-Busiri ketika beliau mengungkapkan cintanya dalam syair beliau di kitab Al-Busiri, beliau mengatakan, amin tadakuri jirani bidhi salami. Ingatkah kalian ketika mengingat Zi Salami? Zi Salami itu adalah kota kecil yang ada di dekat Madinah. Kota kecil yang ada di dekat Madinah. Mazajtadam anjaro min muklatin bidami. Imam Busiri nangisnya sudah nangis darah. Sudah nangis bercucuran air darah hanya mengingat Zi Salami, kota kecil yang ada di dekat Madinah. Bagaimana ketika Imam Al-Busiri mengingat langsung Madinah, tempat di mana Rasulullah SAW ditempatkan. Bagaimana perasaan Imam Al-Busiri yang cintanya sudah nangis-nangis darah? Saudaraku semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan seandainya gara-gara kamu wahai Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan alam dunia ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sababul a'zam likullil mawjud. Bahwa alam dunia ini hanyalah percikan implementasi cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin Nabi dan mulia ini mencintai kemilau harta dunia, nah sedangkan dunia ini jadi karena sebab Nabi Muhammad SAW. Alam dunia ini jadi bukan lain tidak bukan adalah tujuan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Muhammad SAW. Fa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi nan mulia mencintai kemilau harta dunia, sedangkan dunia ini ada, alam ini ada sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat Wahasan yang tercinta, semoga dengan mendengarkan ceramah ini, Al-Fakir serta diri kita semua banyak-banyak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, dengan menimbah ilmu, contohnya menghadiri majelis ilmu, atau dengan mengikuti apapun yang telah diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Dan di antara semua itu salah satunya adalah sholawat. Karena apa? Dengan sholawat kita bisa langsung sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Sholawat adalah miftahul wusul ilallah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah jalan di mana bisa dikatakan jalan alatul yang langsung sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak orang bilang jalan gas rem tidak ada yang bisa tandingi Nabi Muhammad langsung sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Allah saja bersalawat kepada Nabi, masa kita tidak, ya kan? Oke. Saudaraku sekalian, semoga dengan mendengarkan kisah tentang Nabi Muhammad, dengan af'al dari Nabi Muhammad, kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dari semua perilakunya, akhlaknya, dan semua tentang Rasulullah SAW. Bahkan sama seperti kita yang menimba ilmu di Al-Azhar atau dimanapun kita berada menimba ilmu, semoga kita semua tetap semangat dalam menuntut ilmu. Akhir kata, saya mengingatkan untuk jangan lupa, apapun keadaanmu, jangan lupa bersalawat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.